Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar sastra anak berbasis kearifan lokal budaya masyarakat Angkola, agar adik-adik semua bisa mengenal dan melestarikan budaya kita sendiri. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam keemasan estetis melalui media bahasa. Karya sastra terbagi menjadi tiga. Yang pertama cerita, yang kedua pantun, dan yang ketiga puisi. Pembahasan yang pertama adalah cerita. Secara bahasa, cerita diartikan sebagai tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya, atau karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Sedangkan menurut istilah, cerita diartikan sebagai sebuah karya sastra dalam kapasitasnya sebagai hasil imajinasi seorang pengisah atau suatu kejadian tertentu yang dialami oleh seorang tokoh tak dikenal, ataupun sebaliknya, tokohnya dikenal tetapi kejadiannya belum terjadi, atau keduanya tetapi dibungkus dalam sebuah kisah sastra. Sehingga tidak semua fenomena yang terjadi diceritakan, artinya hanya diambil beberapa hal yang dianggap penting saja. Inilah contoh cerita singkat tentang asal-usul Huta Tunggal. Huta Tunggal ini disebut dengan Huta Hasibuan, yang dimana Huta Tunggal ini pertama kali dihuni oleh orang yang bermarga Hasibuan. Dan bisa dikatakan sampai sekarang penghuni Huta Tunggal ini kebanyakan yang bermarga Hasibuan. Adapun yang bermarga lain yang tinggal di Huta Tunggal tersebut seperti marga Siregar, Harahap, dan lain sebagainya adalah pendatang yang ingin menetap di Huta Tunggal tersebut. Asal mula Huta Tunggal ini adalah seorang lelaki yang berasal dari Sibubuan dan merantau ke Padang Sidempuan, dan ia melihat gadis cantik yang bermarga Harahap tepatnya di Hutan Baru. Singkat ceritanya, mereka menikah dan mereka disuruh oleh raja atau opung mereka untuk membangun desa mereka sendiri, mulai dari membangun rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya, yang dimana desa tersebut diberi nama Huta Tunggal, dan mereka dijadikan sebagai raja di Huta Tunggal tersebut. Pembahasan yang kedua adalah pantun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008 halaman 1016, pantun ialah suatu bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait terdiri dari sebuah 4 baris bersajak abe-abe. Pada tiap larik biasanya terdiri atas sebuah 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk suatu tumpuan, sedangkan pada baris ketiga dan keempat adalah isi atau peribahasa sindiran. Sedangkan menurut Surana pada tahun 2010 halaman 31, ia menyatakan bahwa pantun adalah sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik yang berirama silang abe-abe. Larik pertama dan kedua disebut dengan sampiran atau bagian objektif, biasanya berupa sebagai lukisan alam atau hal apa saja yang bisa diambil sebagai suatu kiasan. Larik ketiga dan keempat dinamakan isi atau bagian dari subjektif. Adapun contoh pantun yang terdapat dalam tradisi menyapai boru di Huta Tunggal adalah Makuling pukul pitu, nadi balos pukul salapan, hamina dungjong di pitu, tolado masuk tu bagasan. Itulah yang dikatakan oleh seorang laki-laki yang ingin hendak masuk ke dalam rumah si perempuan, yang dimana maknanya adalah ia memberitahu bahwa mereka atau keluarga dari si laki-laki sudah berada di depan pintu rumah si perempuan dan menanyakan apakah mereka sudah boleh masuk ke dalam rumah. Betul mada makuling pukul pitu, nadi balos pukul salapan, hamuna dungjong di pitu, matola sudah masuk tu bagasan.
Itulah jawaban dari si perempuan tersebut yang dimana ia sudah memperbolehkan keluarga dari si laki-laki untuk masuk ke dalam rumah. Rambaria di Rambamuyu, Rio-rio Sanggarna Poso, Margadia di Margamuyu, Sutakas Hami Memboto. Itulah pertanyaan dari si laki-laki saat sudah masuk ke dalam rumah. Ia bertanya dari mana asal dari si perempuan tersebut dan apa marga dari si perempuan tersebut. Anggo rambanami, rambana ngin sibuhuan. Anggo marganami, 5 boru hasibuan. Langsung saja si perempuan itu mengatakan bahwa asal mereka dari Sibuhuan dan mempunyai marga boru hasibuan. Radi hupuyuan tali, aku mi andor baliang. Radi hodongat kutumatahi, aku mi amang dainang. Dan inilah inti dari maksud kedatangan si laki-laki tersebut, yang dimana ia ingin melamar si perempuan. Seperti yang dikatakannya, maukah engkau menjadi istriku dan menantu dari ayah ibuku? Isusuk masih mata, pa ombaron tu mandasena. Ah magundal salana, anggo mambain tunapadena. Dan inilah jawaban dari si perempuan tersebut, yang dimana ia menerima lamaran dari si laki-laki tersebut. Pembahasan yang ketiga adalah puisi. Menurut Somat, pada tahun 2010 halaman 13, puisi merupakan media ekspresi si penyair dalam menuangkan gagasan atau ide. Lebih dalam lagi, puisi menjadi ungkapan terdalam kegelisahan hati si penyair dalam menyikapi suatu peristiwa. Sedangkan menurut Kosasih pada tahun 2012 halaman 97, puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima yang terkandung dalam puisi disebabkan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Inilah contoh puisi orang tua yang menasihati anaknya. Malo maho inang namar karejoi, ulang beho lalat namar mayam-mayami, ulang beho mar manja-manja, berani maho menghadapi sude resiko, on mahatani inan tadot amat taun. Artinya adalah, pandai-pandailah dalam pekerjaanmu, jangan lagi bermain-main, jangan lagi bermanja-manja, beranilah menghadapi semua resiko. Inilah kata nasihat ibu dan ayahmu. Cukup sekian dari pembahasan kita. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyimak. Semoga dari pembahasan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.